Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Budi Bodong. Ini kita mau spill dulu atau apa? eh, Cari tip-tip cara memilih truk ya. Ini kita spillkan dulu truknya ini tahun 2013 HD 125 PS. Ini yang kita cari-cari ini seperti ini. Dari suara udah kedengaran enak. Nah, suaranya enak lor. Nah, kita spill suaranya. Dari ini masih komplit, perpak, garing. Ini yang disebut mobil sehat. Tuh, jadi saya kalau pertama itu kita dengarkan suara mesin dulu. Habis itu kita cek ngobos di bagian mesin dan pengecekan oli. Kalau itu dua tidak nyembur, oke, masuk. Habis itu radiator. Habis radiator kita cek bagian lain. Yang lain itu nggak begitu parah lah. Itu masih bisa ditoleransi karena wajar pemakaian di luar ya. Kabin itu wajar. Habis itu noksel. Noksel ini keadaan bagus atau enggak. Oke, masuk. Habis itu dari pembuangan knalpot. Kita cek di bagian perkabinan. Biasanya itu kalau bekas laka atau insiden itu biasanya di bagian pinggiran sini ini pasti udah tidak beres.
kita cek aja pinggiran sebelah sini, dan nat-nat seperti ini tidak akan bohong. Yang pernah repair atau belum itu enggak, karena bikinan pabrik sama repairan itu lain, nggak bisa disamakan. Nah, ini kalau pernah dibongkar atau direparasi, ini pasti tidak ada ini. Ini enggak. Dan ini masih segelan. Ini biasanya kalau repairan ini udah bolong, ini tidak ada. Karena ini stiker. Istilahnya segel. Bagian sini, ini kalau bekas laka insiden itu di sini ini pasti udah repairan. Ini masih oke. Sebelah sini, ini juga penting ini di sini. Ini walaupun berkarat dikit-dikit tidak masalah, yang penting nggak repairan. Ini masih ada lasnya itu dari pabrik, dan itu tidak bisa dibikin sama karoseri atau manapun, tidak bisa dibohongi ya. Seperti ini, karena dia itu lasnya itu las titik, jadi dia cuma diketik gitu aja. Itu tidak bisa dibikin ya. Itu langsung dari pabrikan. Kenapa penting di sebelah sini? Karena di sebelah sini itu rawan kalau laka atau insiden itu yang di sebelah sini ini pasti kena. Di bagian ujung-ujung ini kena. Di sini, nah, itu yang penting. Kalau itu masih aman, nggak ada repairan, itu berarti memuaskan. Nah, ini yang sebelah kiri, sebelah kanan. Cuman kalau kayak gini ini masih bisa dibikin. Ini cuman kadang kalian jangan tergiur sama ini, karena ini cuman stiker. Yang nggak bisa dibikin itu ya lasnya itu tadi, las keteknya itu tadi. Nah, saya beri contoh seperti ini. Ini las titik ini. Nah, ini las titik asli dari pabrikan, itu tidak bisa dibikin. Kalau di bagian sini, nah seperti ini. Cuman nggak begitu kelihatan sih ya kalau di kamera. Nah, saya kasih contoh yang simple mana ya? Ini nggak ada sih ya. Coba kita lihat di sini. Nah, seperti ini loh. Yang namanya las titik dari asli pabrikan itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Seperti ini. Ini asli dari pabrikan, dan ini tidak bisa dibikin sama karoseri atau sama tukang reparasi, itu tidak bisa. Kalau ini sudah kena, biasanya kalau bekas laka kan dia suka penyok-penyok ya, dan diluruskan, dan biasanya kalau ininya udah copot itu dia akan renggang, dan dia memulihkannya itu di las. Sedangkan las pabrikan sama las karoseri atau tukang reparasi itu tidak seperti ini, tidak bisa seperti ini. Tidak bisa seperti ini. Sudah bisa. Kalau ini asli, ini masih ori. Sama di depan sini pun sama itu. Sama ini di depan. Yang
kalau habis reparasinan itu juga apa ya, cuman kalian juga tidak begitu, di sini kalian juga bisa terkecoh. Karena apa? Karena armada yang sudah insiden itu bisa juga diganti kabin ya. Nah, bisa diganti kabin. Jadi kalau diganti kabin itu sudah hilang jejaknya, cuman dari sasis radiator itu mungkin ada juga perbaikan, kalian juga harus lihat-lihat juga. Seperti di sasis bagian depan, nah itu kalau udah direparasi biasanya dia itu berkarat apa ya, berkarat-karat parah lah. Bagian seperti ini, di sini karena bekas reparasinya itu kan membutuhkan las, jempol, kadang kehujanan, kena air ya, jadi pasti ngarat. Nah, kalau ada karat yang mencurigakan, ya itu udah positif. Cuman di sini juga kayaknya tidak ada yang mencurigakan sih. Itu juga tergantung dari tukang reparasinya juga. Kalau reparasinya pinter ya nggak kelihatan juga sih. Cuman kalau kita itu ya bisanya cuman menduga-duga ya gitu. Yang ya makanya saya sering menjelaskan itu apa ya, tahu riwayat truknya. Makanya kalau di mana ya, kalau di tukang jual beli itu kadang dia disulap ya, sulapan terus bekas laka itu disulap jadi bagus, karena kadang mereka juga ganti kabin ya. Ganti kabin dan sembarangnya. Karena kalau cari itu ya kadang teman sendiri atau info dari teman yang benar-benar akurat dan tahu sejarahnya truknya itu bekas laka apa belum. Nah itu yang paling penting di situ. Karena apa? Karena saya pernah beberapa kali ngalamin kalau armada yang sudah bekas laka itu ya ntar kayak gitu lagi loh. Cuman yang paling bagus ini sebenarnya ini bagus, cuman harganya yang nggak mampu. Ini 2015 mintanya 270 loh, gilaan. Harganya wow. Cuman dilihat dari speknya ini apa namanya, istimewa. Ini bekas LPG Pertamina ini. Bisa? Yuk. Kagak jalan ah? Hah? Aduh. Kita cobain ya. Nah, iya tetap polesan. Mulane tak goleki nggon jaretane kene iki ya. Tak goleki jaretan iki ana jaret putih nggon dealer lah gak ono. Sasis barang yang buka kok iki. Ya bar iki tileke mumpung ning njaba.
sekarang ini garing bareng rencana iki. Nah, Terus suaranya aksen. iya. Ya misal si salah orang klimis docet gitu nih. Oke. Kita lihat dulu untuk sasisnya lor, karena pas di ruangan terbuka jadi kita bisa lihat kondisi sasis, karena di sana kan sempit tadi ya. Kalau masalah kotor tidak masalah, yang penting itu udah ada bekas cat-catan ulang atau las-lasan. Karena kalau ngarat-ngarat dikit wajar itu, karena dibawa kerja itu pasti ngarat ya. Dan dipastikan lurus dari sini sampai depan itu tidak ada gelombang di atas gardan. Nah, karena kalau buat materialan biasanya sasisnya itu bengkong di atas roda, atas gardan itu yang paling penting, biasanya itu bengkong. Kalau ini lurus ya, simetris, lurus, nggak ada. Kalau aslinya ini kelihatan banget di sini, ya itu lurus sampai depan, nggak ada, maksudnya nggak ada lekuan gitu. Lurus bagus, mantap. Di bagian sini itu udah ada lekuan, dia simetris lurus. Ngarat-ngarat seperti ini itu wajar. Itu karena truk buat kerja itu pasti seperti itu. Yang penting nggak ada las, bengkong atau catan ulang seperti itu. Mantap. Rekomendasi. Oke, di bagian sasis oke. Nah, jadi kalau saya itu cek mesin dulu, mesin ngobos sudah, nggak usah dicoba. Kenapa kemarin saya nggak pernah nyoba truk itu, karena udah kelihatan ngobos dulu. Nah, kalau ngobos itu nggak usah kalian nyoba-nyoba lah. Kalau saya pribadi sih nggak usah nyoba-nyoba, langsung cari yang lain. Nah, kalau mesin udah bagus, radiator bagus, kabin bagus, nah itu kita coba buat jalan. Kalau masih anteng dan tariannya enak, enteng, nah itu nggak usah lama-lama, langsung bayari seperti itu ya. Yang penting harga cocok dulu ya, yang penting harga cocok dulu ya. Kalau barang bagus, kalau harganya tidak cocok buat apa ya. Nah, ini ya rekomen lah. Mbak pun udah siap kerja. Kita lihat kan untuk baknya ini siap kerja. Masih ada genangan-genangan air. Nah, ini rapet ini loh, rapet. Ini tandanya ndak ada lubang atau celah di bak. Nah, seperti itu loh. Ini kalau bak yang berlubang ini pasti airnya udah hilang. Ini. Kanalnya pun udah kanal press. Mantap. Kanal press. Ini juga kanal yang bagus. Kanal press. Di bagian atas roda ini juga kanal press. Ini kanal press. Rekomendasi. Bagus. Oke. Ya so delok jaretang nang kene iki sak. Ono. Sneleng juga masih enak, bekerja normal dan masih anteng. Nah, ini biasanya kalau
kopling kena itu juga biasanya dia ngecelek, cuman kalau di kopling apa namanya, Buka. anteng, cuman ini tidak ada perubahan suara. Nah, biasanya kalau di sini dia agak celek, kalau di kopling diem. Nah, ini tidak ada perubahan. Ya apa? Nenggah ke? Jadi segini dulu untuk video kali ini ya lor ya. Kita sebenarnya saya cocok untuk harga itu, cuman untuk apa, mau untuk armadanya saya cocok, itu istimewa. Cuman harganya gak wajar karena dia tidak mau turun, dia di harga 250. Sedangkan standarnya untuk itu 2013 ya. 2013 itu standarnya di 220 sampai 230. Dan itu harganya di 250 itu apa namanya, udah agak wajar. Jadi kalau prinsip saya 2013 mending saya beli ngobos. Beli ngobos berarti taruhlah yang ngobos itu taruhlah 210 sampai 220. Kita turun mesin itu sekitar 20 juta sampai 25 juta. Itu udah dapat spare part yang bagus, ori-ori ya, ori-ori seperti itu. Taruhnya lebih murah dikit, cuman kita dapat mesin lagi yang bagus, dapat mesin yang ori ya, apa namanya, terus jangkanya panjang. Nah, seperti itu ya. Dan ada lagi yang komentar kemarin apa ya, untuk variasi lebih milih mana variasi bagus sama mesin bagus. Semuanya itu apa namanya, semuanya itu sama-sama ada harganya juga. Variasi itu juga tidak sedikit uang ya. Itu variasi itu juga banyak, itu yang untuk full variasi itu untuk variasinya tok ya ini ya, untuk pengaman kiri kanan yang rapetan ya, yang rapetan terus sudah hidrolis kanan kiri depan, itu paling enggak di harga 25 jutaan. Itu yang setara menengah ke bawah sih ya. Itu tergantung catnya juga, tergantung stikernya juga. Itu udah sama cutting ya, paling enggak 25 jutaan itu. Udah buat turun mesin juga udah bisa. Jadi kalau barang-barangnya sedikit kurang, apa untuk mesin sedikit kurang, cuman untuk variasinya bagus, bisa boleh kalian pertimbangkan karena variasi itu juga ndak murah seperti itu ya. Syukur-syukur dapat mesin yang bagus, udah ada variasinya ya, minimal kalian sepet dempul dikit, ngecat dikit tidak masalah. Itu poinnya. Cuman gini loh, kalau menurut saya mengutamakan mesin karena apa? Kalau variasi kita bisa nyicil bisa, beli bempernya dulu, terus pengamannya dulu, baru dicat, baru di stiker, itu bisa nyicil. Cuman kalau mesin kalian bisa mogok di mana aja. Itu. Dan harus seketika itu juga kalian harus punya uang segitu juga buat turun mesin. Nah, itu susahnya di situ. Jadi lebih milih mana variasi sama mesin.
Tentu jawabannya lebih mementingkan mesin karena mesin itu yang paling utama karena itu yang buat kerja ya. Kalau masalah variasi kita variasi standar dulu tidak masalah, kita cicil sambil sisa-sisa setoran ya. Sisa-sisa setoran itu buat ngumpulkan buat beli variasi. Cuman kalau plus variasi yaitu nilai tersendiri. Jadi misal kalian dapat barang yang bagus, mesin yang bagus, ya minus-minus dikit lah itu loh. Cuman ya ibaratnya ngobos cuman dikit, mau ngobos ya, mau ngobos terus variasinya kok bagus. Udah full variasi itu bisa dipertimbangkan. Nah, seperti itu. Cuman kalau agak ngobos itu kan kita bisa paling tidak bertahan 1 tahun 2 tahun ya. 1 tahun 2 tahun. 1 tahun 2 tahun itu kita buat nyelengi atau sisakan uang setoran itu buat turun mesin itu bisa. Nah, seperti itu paling enggak ya. Oke, segini dulu untuk video kali ini ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke lor, terima kasih.